Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basar Zulkifli dari kelas 3B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya tentang troubleshooting, lebih tepatnya di bagian RAM. Oke. Di slide pertama ada pengertian tentang troubleshooting. Troubleshooting adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah. Troubleshooting merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Troubleshooting kadang-kadang merupakan proses penghilangan masalah dan juga proses penghilangan penyebab potensi dari sebuah masalah. Troubleshooting pada umumnya digunakan dalam berbagai bidang, seperti halnya dalam bidang komputer, administrasi sistem, dan juga bidang elektronik dan listrik atau kelistrikan. Komputer sudah merupakan alat bantu yang tergolong penting saat ini. Kita ambil salah satu contoh pada kegiatan perkantoran. Tentunya dengan adanya komputer, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Sebagai penggunaan atau pemakaian komputer, tentunya kita juga pernah mengalami masalah dengan komputer. Hal tersebut dapat diakibatkan adanya ketidaksesuaian dan komponen dasar komputer itu sendiri, yang biasanya berkaitan dengan software atau perangkat lunak atau aplikasinya, hardware, perangkat keras, atau brainware si pemakai komputer. Ini selanjutnya ada teknik dalam troubleshooting. Terdapat dua macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam komputer, yaitu teknik forward dan teknik backward. Untuk lebih mengenal kedua teknik tersebut, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu definisi dan masing-masing teknik tersebut. Yang pertama ada teknik forward. Sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit, dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang dealer komputer yang sering melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya dilakukan pendeteksian masalah secara sederhana dan dilakukan sebelum komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Untuk mempermudah silakan simak contoh berikut. Setelah komputer selesai dirakit, maka dilakukan pemeriksaan pada semua hardware yang telah terpasang. Misalnya memeriksa hubungan dan kabel power supply ke soket power pada motherboard. Untuk casing ATX, kita periksa apakah kabel power switch sudah terpasang dengan benar dan sebagainya. Teknik backward hampir sama dengan teknik sebelumnya. Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri listrik. Teknik lebih banyak digunakan pada umumnya permasalahan dalam komputer baru akan timbul setelah jam terbang. Komputernya sudah banyak dan ini sudah merupakan hal yang wajar. Dapat kita ambil beberapa contoh sebagai berikut. Floppy disk yang tidak dapat membaca disketnya dengan baik. Komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing ditekan dan sebagainya. Sini ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup dan beroperasi. Hal ini dimaksudkan bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut.
sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan proses program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Ini adalah fungsi RAM. Yang pertama itu untuk mempercepat pemrosesan data dan perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat tersebut bekerja. Tidak hanya itu, berikut fungsi RAM dapat menyimpan data yang berasal dan piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. 3. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. 4. Dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengikat sekunder. Dan terakhir dapat mempercepat proses pengolahan data. Nah, ini ada jenis-jenis RAM. Yang pertama ada Dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit (CPU) secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Yang selanjutnya SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory atau SDRAM, merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot di DIMM atau SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Oke, selanjutnya ada DDR-RAM. Double Rate Random Access Memory atau DDR-RAM merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3 serta DDR4, merupakan pengembangan dari DDR-RAM. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. Nah, ini adalah permasalahan yang sering terjadi pada RAM. Yang pertama itu kinerja komputer yang menurun. Tanda-tanda RAM bermasalah yang pertama adalah kinerja komputer yang menurun. Jika kinerja komputer menurun seiring waktu, maka komputer Anda mungkin mengalami masalah memori. Komputer Anda akan terasa normal, tapi setelah digunakan sebentar akan menjadi semakin lambat. Masalah ini sebagian besar terjadi karena RAM yang lambat. Untuk mencegahnya, dapat dilakukan adalah merestart ulang komputer. Yang kedua adalah file rusak. Jika tiba-tiba melihat file data kita rusak, maka sistem mengalami masalah pada RAM. Masalah ini bisa saja meningkat di waktu yang datang. Kita akan mulai melihat semakin banyak file yang rusak karena masalah ini hanya akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Alasan utama dibalik masalah ini yaitu RAM mengubah struktur hardware kita. Ini merusak file lama di hard disk. Oke, selanjutnya ada sering macet
sering macet. Komputer kita bisa macet karena berbagai alasan. Jika kerusakan ini terjadi secara acak, maka RAM kita menghadapi beberapa masalah. Misalnya, jika komputer kita macet saat membuka aplikasi berat, perangkat keras Anda mungkin rusak. Tetapi jika kerusakan ini terjadi tanpa peringatan sebelumnya, maka RAM Anda tidak berfungsi dengan benar. Yang terakhir adalah sistem membeku atau nge-crash. Yang biasa dikenal crash ya. Tanda-tanda yang terakhir ini, jika komputer Windows Anda membeku selama beberapa menit, maka sistem Anda mungkin menghadapi masalah pada RAM. Mungkin perlu waktu 3-4 menit untuk membuka browser seperti Chrome. Masalah ini mungkin terjadi karena malware atau virus. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa komputer Anda dengan antivirus. Jika masalah ini masih berlanjut, maka RAM Anda mungkin sedang menghadapi masalah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.